Hai, gue Pita. Mulai bulan ini untuk personal budget gue akan fokus ke video total budget aja dan gak lagi buat video cash budget. Karena menurut gue, toh cash budget gue sebenarnya udah termasuk di sini juga. Mudah-mudahan dengan begini gue tidak perlu membuat video untuk hal yang sama berulang-ulang. Tanpa berlama-lama, inilah total budget gue untuk bulan September 2022 berdasarkan pemasukan gue di Agustus 2022. Untuk biaya hidup gue terdiri dari biaya hidup cash itu 7 juta dan biaya hidup non cash 6.163.000, terdiri dari untuk biaya listrik, air, parkir bulanan, tol, mobile phone, internet, arisan, dan ya gue bulan ini nonton konser. Biaya hidup gue adalah 13.163.000. Terus terang untuk biaya hidup bulan ini gue belum memfaktorkan inflasi yang mungkin akan terjadi selama bulan September onward setelah kenaikan BBM. Tapi saat ini gue mencoba menyesuaikan setelah gue tahu seperti apa kenaikan tersebut akhirnya. Non biaya hidup itu besarnya adalah 7 juta. Untuk dana pensiun, gue mengalokasikan seperti biasa 11.055.031, sedangkan savings dan investment itu sebesar 31.572.38. Jadi total pensiun dan investasi alokasi gue adalah 42.627.69. Ini berarti total budget gue September berdasarkan penghasilan bulan lalu adalah 62.790.069. 68%-nya gue alokasikan untuk pensiun dan investasi, sementara 21% untuk biaya hidup cash dan non-cash, dan non-biaya hidup sebesar 11%. Kalau dibandingkan budget gue bulan September dan Agustus, itu berarti gue berhasil menambah untuk alokasi pensiun dan investasi, dan untuk biaya hidup dan cashnya gue turunin dari 30% menjadi 21%, dan untuk non-biaya hidup dari 15% menjadi 11%. Di bulan ini gue mulai melihat hasil growth dari strategi dollar cost averaging yang gue lakukan selama beberapa bulan terakhir. Kita mulai lihat sendiri lah ya, market mulai rebound ke level di atas 7.000 setelah sebelumnya drop ke 6.500. Buat saat ini, gue tetap melanjutkan strategi dollar cost average gue sambil wait and see, menunggu waktu yang tepat untuk take profit. Walaupun abis itu profitnya akan gue alokasikan kembali ke dalam market sih. Selain itu, gue pun melakukan diversifikasi amunisi cash gue ke aset safe haven seperti emas dan bond. Percaya deh, melakukan diversifikasi seperti ini susah banget. Gue tuh bergumul agar bisa secara konsisten dan sadar tidak menaruh sebagian amunisi cash gue di aset yang bisa memberikan return lebih tinggi, yaitu di market. Tapi pertimbangan gue saat ini adalah gue harus mengelola resiko investasi gue. Saat ini lebih dari 70% investasi aktif gue berada di aset yang sangat volatile terhadap kondisi market. Dan sebagai orang yang risk averse, gue ingin ada sedikit ketenangan melihat portfolio gue lebih stabil dengan aset-aset safe haven tersebut. Sekali lagi gue mau ingatkan, ini adalah strategi investasi gue ya, seorang Pita dengan risk tolerance yang moderate yang sedang berusaha mencapai financial independence di tahun 2029. Personal finance is personal, dan gue nggak tahu bagaimana kondisi personal lu masing-masing. Gue cuma bagiin ini karena ini cocok dengan risk appetite gue saat ini. Demikianlah budget gue buat September 2022. Semoga berguna. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!